harus kita pahami pula, Ibu Bapak, bahwa dampak langsung dari kerja kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ialah lahirnya gereja. Gereja lahir merupakan wujud langsung dari Roh Kudus yang telah dicurahkan itu. Dan saudara-saudara sekalian, kehadiran Roh Kudus pula menandai transisi tugas pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang mulanya dilakukan oleh Yesus, dan transisi ini menggeser atau memberi tanggung jawab baru kepada para murid-murid. Sehingga kita melihat bagaimana fasenya, bagaimana perjalanannya. Yesus yang mulanya memberitakan Injil Kerajaan Allah, dia mendelegasikan tugas pemberitaan itu melalui Roh Kudus kepada para murid. Dan yang menarik saudara-saudara, Roh Kudus memampukan Petrus dan murid-murid yang lain untuk meyakinkan para pendengarnya agar mereka menerima Injil Kerajaan Allah itu. Keyakinan Petrus bersama murid-murid lainnya tentang Yesus yang adalah Mesias juga membentuk keyakinan para pendengar untuk menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, dan pada akhirnya mereka percaya memberi diri mereka untuk dibaptis. Akan tetapi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab kita, khususnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, maka kita akan mendapati bahwa gereja yang hadir, gereja yang baru lahir ini bukannya tanpa konflik. Saya ingin menegaskan bahwa gereja yang baru hadir itu pun pada akhirnya kita melihat ada konflik di sana, saudara-saudara. Secara historis kalau kita mempelajari, maka kita akan melihat saudara-saudara, jemaat mula-mula berhadapan langsung dengan penindasan. Ada aniaya. Nah, hal ini disebabkan, aniaya ini disebabkan dilakukan oleh penguasa Romawi yang pada saat itu memerintah. Juga penganiayaan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mencurigai orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus dan menjadi Kristen. Sehingga mereka mengalami aniaya, mereka dikucilkan, mereka dipersekusi, bahkan tidak jarang juga ada yang mengalami hukuman mati. Betul ya Ibu Bapak ya? Kalau kita membaca sejarah gereja seperti itu. Banyak martir yang hadir, banyak martir, banyak orang Kristen yang dikorbankan. Darahnya tercurah saudara-saudara. Nyawanya dihabisi dengan cara-cara yang tidak lazim. Belum lagi ada juga yang harta miliknya dirampas begitu ya, disita. Dan kita harus memperhatikan ini pada perjalanannya orang-orang Kristen pada mulanya dianggap sebagai sekte baru yang membahayakan. Karena mereka kerap berkumpul, mereka kerap bersama-sama begitu kan. Jadi seperti sebuah sekte, orang membaca mereka, orang melihat mereka, gerakan apa ini? Nah pada saat itu pergolakan politik juga membuat mereka sangat dicurigai. Dan itu yang membuat orang-orang Romawi menghantam gereja saat itu. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat, kita mengembangkannya. Kalau pada saat ini, hingga saat ini, ada gereja yang mengalami aniaya, persekusi, atau paling tidak kesulitan mendapatkan izin ibadah. Dan tentu kita juga menaruh empati kepada saudara-saudara kita itu. Tetapi jangan pernah lupa bahwa pada mulanya gereja pun sudah sering, di dalam perjalanan sejarahnya pun, gereja mengalami hal yang demikian. Amin. Ya, kita menaruh empati, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami persekusi, penutupan gereja, dibakar dan lain sebagainya. Bahkan tidak diberi izin tanpa kejelasan. Ya, kita taruh empati kepada mereka. Tetapi jangan pernah lupa, dari mulanya
Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, gereja selalu di posisi yang tidak menguntungkan. Ini hal yang perlu kita renungkan, saudara-saudara. Akan tetapi, kalau seperti kita saat ini di Indonesia, ya di daerah-daerah tertentu kita bebas beribadah. Dengan mudah kita memakai sebuah gedung, mendapatkan izin untuk beribadah, ya. Tetapi jangan pernah berpuas. Oh, berarti nggak ada konflik dari luar, tidak ada konflik eksternal. Jangan lupa ada konflik internal. Nah, gereja yang mula-mula, jemaat mula-mula, ada banyak perbedaan di sana. Apalagi kita sekarang di negara yang bineka ini. Banyak sekali perbedaan. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda. Bahkan di dalam satu jemaat pun. Nah, ini bisa menghadirkan konflik, Ibu Bapak. Jadi gereja yang ingin saya tekankan tidak akan pernah luput dari konflik. Amin. Oh, tenang, kalau kita sudah ada gereja ini, orang suka berpandangan begini, saudara-saudara. Kalau kita sudah ada di dalam gereja, maka kita akan bebas. Kita menikmati suasana sorga. Kita menikmati, nanti dulu. Yang ada di dalam gereja adalah manusia-manusia yang berdosa, yang dipanggil keluar untuk masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Amin. Itu definisi gereja dari kata eklesia, ek dan balo. Ek dan klesia, eklesia. Oke? Orang-orang yang dipanggil keluar untuk menikmati, untuk masuk di dalam terang Allah yang ajaib. Jadi ini yang harus kita pahami, saudara-saudara. Sekalipun gereja adalah orang-orang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib, jangan pernah berpikir bahwa gereja akan lepas dari konflik. Gereja tetap akan ada konflik. Tetapi dari pengertian gereja bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib itu, maka kita adalah orang-orang yang dibaharui batinnya, dibaharui rohaninya, dibaharui karakternya, maka kita juga harus cakap menangani konflik. Amin. Jadi yang ingin saya tekankan, jangan alergi dengan kata konflik. Gereja ini konflik, alergi. Wah, kurang rohani dia. Bukan menunjuk itu. Karena ada kita di dalamnya, maka kita disebut gereja. Karena ada manusia di dalamnya, maka berpeluang terjadi konflik, baik internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, jangan alergi terhadap kata konflik. Kata konflik tidak melulu bernuansa negatif, saudara-saudara. Ingat ini, di dalam semua bidang kehidupan, kata konflik tidak melulu bernuansa negatif. Sebab itu ada pelajaran manajemen konflik. Betul ya? Sebab hal itu, konflik juga mengandung nilai-nilai yang positif. Karena ada konflik, orang berpikir untuk mengembangkan sesuatu, untuk mencari solusi. Bagaimana bisa keluar dari situasi ini. Dan kalau saya menyebut gereja, saudara-saudara, itu menunjuk manusia-manusia yang ada di dalamnya. Kita ini, saudaraku, saya dan ibu bapak saudara sekalian, kita adalah gereja. Orang suka berpikir bahwa gereja adalah gedungnya, bangunan gereja. Oke, silakan saja. Atau bangunan yang bermenara salib, ya tidak apa-apa. Itu adalah gedung gereja, itu adalah gedung pertemuan. Dan JKI Getsemani ini ada, disebut gereja karena ada kita. Halo? Betul ya? Bukan karena ada bangunannya. Kita hanya pakai sebuah hall. Yang kalau kita sudah selesai mengenakan hall ini dipakai untuk acara lain, bukan?
Tetapi untuk jam 10 sampai jam 12 ini JKI Getsemani. Betul ya Ibu Bapak ya? Jemaat Kristen Indonesia, Jemaat Getsemani, betul kan? Tetapi selepas jam ibadah kita, saya tidak tahu, mungkin ada acara lain di sini. Dia bukan gereja lagi. Berarti ini disebut gereja karena kita. Karena manusia-manusia yang ada di dalamnya. Dan sekali lagi, saudara-saudara, karena kita adalah manusia yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Itulah eklesia, ek dan kaleo. Itu maksud saya tadi. Eklesia dipanggil keluar. Nah, dari sini saya mengajak kita untuk melihat apa yang Lukas perlihatkan, Lukas tampilkan di dalam tulisannya, di dalam kitab Kisah Para Rasul, mengenai jemaat yang mula-mula itu. Bagaimana cara hidup mereka. Dan kita hendak mengambil prinsip dari sana untuk bisa kita kenakan. Ada prinsip kebenaran yang bisa kita kenakan. Agar kita bisa membangun jemaat yang sehat dan kita terus semakin berkembang. Dan saya pikir ini menjadi cita-cita kita semua yang ada di JKI Getsemani ini. Kita tidak hanya berpuas dengan adanya jumlah bilangan kita yang ada sekarang ini. Kita ingin terus berkembang. Dan oleh sebab itu, kita melihat apa yang Lukas kemukakan di sana. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Oke? Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Oke? Kita perhatikan Alkitab kita. Saya membacakannya, saudara-saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus ya, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat, mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita bersyukur sebab kita punya peluang untuk membaca firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Dari teks yang kita baca, dari introduksi yang saya berikan, mulai ada kita membangun sebuah framing bahwa gereja yang ada ini terus bertumbuh. Tetapi di dalam pertumbuhannya bukan berarti tanpa masalah. Halo? Kita suka berpikir bahwa kondisi yang tanpa masalah adalah kondisi yang baik-baik. Dan ini yang selalu kita harapkan. Kita selalu mengharapkan kenyamanan. Betul bukan? Tidak. Tetapi sebenarnya adanya konflik itu menunjukkan akan mengarahkan kita pada sebuah penyelesaian yang mendatangkan pertumbuhan. Jadi dibutuhkan konflik untuk berkembang, saudara-saudara. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi konflik. Khususnya di dalam jemaat ini, saudara-saudara. Dan dari apa yang kita baca, kita mendapatkan prinsip kebenaran itu. Yang pertama, saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengatasi konflik? Strategi apa yang mau kita laksanakan? Yang pertama, kita mengembangkan spiritualitas. Apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, ketika mereka mendapat serangan, dicurigai,
dianiaya, dipersekusi oleh pihak luar, oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang mencurigai mereka, maka yang mereka lakukan adalah mereka mengembangkan spiritualitas bersama-sama. Apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Di ayat 41 mereka percaya, mereka bertobat, mereka dibaptis. Berarti mereka memberi diri untuk masuk di dalam pertobatan. Pertobatan ini artinya mereka berubah pikirannya, mereka menjadi percaya kepada Yesus Sang Mesias. Tadinya mereka menolak Yesus, sekarang mereka percaya kepada Yesus. Oke? Dan spiritualitas mereka dilanjutkan dengan bertekun dalam pengajaran para rasul. Apa yang para rasul sampaikan? Tentu orang jemaat mula-mula ini adalah orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Yesus. Berarti mereka tadinya mempelajari kitab Torah atau Tanah. Oke? Mereka mempelajari kitab-kitab perjanjian lama. Tetapi memiliki makna baru setelah kehadiran Yesus, Sang Mesias itu. Mereka menjadi yakin bahwa Yesus Sang Mesias telah hadir. Dan ini yang mereka pelajari, saudara-saudara. Yesus yang tadinya mengajarkan kerajaan Allah, sekarang dilanjutkan oleh para murid, didengarkan oleh para jemaat. Dan di sanalah mereka bertekun bahwa pengharapan akan kerajaan Allah terus digaungkan. Pengharapan akan kerajaan Allah yang akan datang itu terus disuarakan. Dan itu menjadi konsumsi dari jemaat mula-mula. Jadi gereja yang sehat, dia mengajarkan pengajaran yang para rasul sampaikan. Dan jemaat menikmati ajaran itu. Amin. Jadi kalau kita mau bertumbuh dan berkembang, ayo kita masuk di dalam penggalian-penggalian teks Alkitab dengan jujur. Dan itu yang menjadi konsumsi kita. Lalu yang menarik dikatakan di sana jemaat ini masuk di dalam persekutuan, lalu memecahkan roti dan mereka berdoa bersama-sama. Oke? Dan ada ditandaskan di sana mereka berdoa dengan sehati dan bertekun. Saudara-saudara, mereka ini kan di dalam konflik ya. Ada konflik dari eksternal, lalu pengharapan mereka akan kerajaan Allah, penantian mereka kapan terwujud. Itu juga akan mengalami konflik batin. Mereka menanti kerajaan Allah yang mereka tidak tahu kapan datangnya. Kan begitu ya. Mesiasnya sudah hadir, kami percaya Mesias, kami menantikan kerajaan Allah yang Mesias sampaikan. Kapan? Gak tahu. Itu menghadirkan konflik di dalam batin. Oke. Tetapi karena ada konflik dari luar, diserang dari luar, dari dalam mereka bertanya-tanya di dalam batinnya. Apakah benar langkah yang kami ambil? Mereka berdoa, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka mengembangkan spiritualitas itu. Saudara ingatkah kalau kita mempelajari perjanjian lama, kita mendapati dari mana para murid dan jemaat mula-mula ini mempelajari hal itu. Ini mereka tiru dari nenek moyang mereka, orang-orang Yahudi, ketika mereka ada di dalam pembuangan. Ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel, mereka tidak hidup secara individual, tidak. Mereka bersama-sama, mereka membangun spiritualitas bersama. Sebab mereka tidak boleh beribadah lagi, maka mereka datang ke rumah-rumah. Mereka mempelajari Taurat bersama. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Karena mereka ada di negeri yang asing. Oke? Terbentuklah spiritualitas itu, saudara-saudara. Dan jangan pernah lupa, Yesus juga menaruh spirit ini ketika dia memimpin 12 orang muridnya. Yesus senantiasa berdoa, bahkan berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Oke? Dan dia juga biasa memecahkan roti dan mengadakan perjamuan makan bersama. Ini sudah menjadi tradisi, saudara-saudara. Pembacaan
teks-teks firman Tuhan dari perjanjian lama mendaraskan kitab-kitab Mazmur menjadi sesuatu yang sudah mendarah daging. Dan ini yang harus kita tiru, saudara-saudara. Jemaat harus dibawa kepada pengembangan spiritualitas. Kalau saudara datang ke gereja lalu spiritualitasnya tidak terbangun, buat apa saudara ke gereja? Amin. Jadi kalau saudara ke gereja, tujuan satu-satunya adalah saudara berjumpa dengan Tuhan lewat pengajaran firman, lewat penghayatan firman Tuhan itu, dan di dalam doa-doa yang kita naikkan dengan sukacita. Dengan bertekun dan sehati. Maka spiritualitas kita terbangun, saudara-saudara. Apa pentingnya spiritualitas di tengah-tengah konflik yang kita alami? Di tengah-tengah pergumulan hidup kita, apa pentingnya spiritualitas? Ternyata, saudara-saudara, saya merenungkan ketika umat Israel ada di dalam pembuangan, ini jadi lintas perjanjian ya. Kita khotbah dari perjanjian baru, tapi saya melihat cikal bakalnya dari perjanjian lama, saudara-saudara. Jadi orang Israel di dalam perjanjian lama itu, karena mereka mengembangkan spiritualitas, merenungkan firman Tuhan, mereka disebut umat yang berkitab, karena kerjanya memang membaca kitab, dan merenungkannya, menyampaikan doa-doa dan pengharapannya. Itu melahirkan hikmat. Itu melahirkan hikmat. Paham saudara sampai di sini? Jangan saya asik khotbah sendiri, lalu saudara bertanya ini pendeta ngomong apa, gue kagak ngerti. Itu melahirkan hikmat. Jadi saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan, ini kan tulisan ya, tulisan-tulisan ini kita baca dan kita merenungkan. Lalu ada konteks hidup yang kita hadapi, kan begitu ya? Nah, membenturkan teks tulisan-tulisan ini, penghayatan kita akan firman Tuhan dengan konteks hidup yang kita alami, itu melahirkan hikmat. Kita jadi tahu apa yang harus kita buat. Amin. Jadi saudara jangan berpikir, oh kalau aku berdoa sama Tuhan, maka masalahku selesai. Tidak. Kita berdoa, Tuhan bersuara lewat firman, atau dia bisa bersuara di dalam hati kita, untuk kita bisa melangkah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itulah hikmat. Jadi bukan sesuatu yang supranatural, saya merasakan sesuatu. Tidak. Bayangkan, aniayanya tetap berlangsung. Kalau kita membaca terus kisah para rasul, jemaat mula-mula itu dianiaya bukan? Terornya tetap ada, tetapi mereka tetap berkembang. Mereka tidak menjadi takut. Ini hebat. Ada sesuatu penggerak di dalam diri mereka yang tidak bisa kita jelaskan. Tetapi faktanya mereka terus berekspansi, mereka terus progres dan berkembang. Ada daya gedor, ada kekuatan. Inilah yang disebut kuasa Roh Kudus itu, bukan? Mereka juga tahu ada aniaya di luar sana. Mereka tahu bahwa ketika mereka percaya kepada Yesus, nyawa mereka bisa melayang. Mereka tahu itu. Tetapi kok ya toh mereka tetap percaya. Ya kok mereka tetap berkumpul bersama-sama. Spiritualitasnya terbangun. Orang-orang yang membangun spiritualitasnya, bukan mereka tidak tahu dunianya makin berbahaya. Bukan. Mereka tahu dunianya makin berbahaya. Tapi mereka punya keyakinan di dalam batinnya bahwa Allah ada bersama dengan mereka. Amin. Ayo kembangkan spiritualitas kita, saudara. Ini dilatih, benar-benar dilatih dan dikembangkan. Kita menguji hati kita senantiasa. Apakah aku semakin berkembang secara spiritualitas? Atau aku hanya orang Kristen yang beragama? Ini dua hal yang berbeda loh. Kita memeluk agama Kristen,
Dan kita yang mengembangkan spiritualitas kerohanian Kristiani itu berbeda. Bukan sekedar ritual keberagamaan yang kita langsungkan. Oh, hari Minggu aku datang ke gereja, oke. Oh, nanti di sana aku berdoa, aku menaikkan puji-pujian, aku mengaku dosaku. Lalu ada sesi memberikan persembahan, ada sesi mendengar firman, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana dalam perjalanan hidup harian kita mengembangkan spiritualitas itu dengan mempelajari firman Tuhan dengan setia. Dengan menghayati kehadiran Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Dan pengalaman langsung dengan Allah melalui kehidupan yang berdoa. Amin. Ayo saya mengajak kita, jemaat JKI Getsemani, untuk mengembangkan spiritualitas. Tidak cukup hanya menjadi Kristen. Kalau kita hanya beragama Kristen, kita menemukan konflik dan masalah, kita datang kepada Tuhan, lalu kita mengharapkan penyelesaian. Saudara, secara tidak langsung, kita sedang merendahkan Tuhan, atau menyalahgunakan kuasa Tuhan. Saya tidak sedang berkata bahwa Tuhan tidak berkuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau toh masalah itu memang harus kita selesaikan, harus kita hadapi, kita harus menghadapi. Tetapi harus kita hadapi dengan hikmat yang kita dapatkan itu. Amin. Hikmat. Hikmat yang kita dapati bukan sekedar membaca, bukan sekedar berdoa. Artinya kita juga membaca firman, kita juga berdoa. Tetapi kita juga merenungkan, menghayatinya menjadi sebuah nilai yang kita bawa untuk hidup di dalam situasi, konteks hidup kita. Itu hikmah. Doa-doa kita kalau kita hanya sekedar beragama, doa-doa kita meminta supaya masalah kita dilenyapkan. Toh kita harus menyelesaikannya. Betul ya? Ibu bapak, Tuhan angkatlah masalahku. Kalau enggak aku mati saja. Apaan? Jemaat mula-mula tidak seperti itu. Masalah yang ada mereka hadapi. Mereka tahu ada masalah. Mereka tahu bahwa nyawa mereka bisa hilang. Karena kepercayaan mereka kepada Kristus Sang Mesias. Iya. Tapi penggerak dari dalam kuasa Roh Kudus itu membuat mereka tetap teguh di dalam kepercayaan mereka. Ini hebat. Jadi kalau jemaat kita, saya dan saudara punya masalah. Saudara, ya memang inilah hidup kita, dunia kita. Dunia membawa kita ke dalam berbagai-bagai macam masalah. Betul ya, Ibu Bapak? Kita yang tadinya jomblo, kita merasa tidak punya pasangan itu adalah masalah. Kita berdoa. Aku mau punya pasangan hidup. Begitu kan? Lalu kita menikah. Kita pikir menikah adalah jawaban dari masalah kita akan kesendirian. Betul ya? Nanti kalau aku punya pasangan, aku pasti bahagia. Segala macam lah ya kan? Enggak. Orang tadinya mulutnya satu menjadi dua. Yang dikasih makan harus dua. Bingung kan? Paulus sudah bilang kok orang yang menikah masuk ke dalam berbagai-bagai macam kesulitan. Persoalan. Jadi jangan menikah Pak. Ya menikahlah kalau memang harus menikah ya kan. Lalu kalau ketika kita punya konflik di dalam rumah tangga. Lalu kita bilang aduh Tuhan. Kenapa engkau memberikan aku perempuan ini atau laki-laki ini. Sama seperti Adam dan Hawa waktu mereka berkonflik kan. Setelah mereka jatuh dalam dosa. Loh yang kawin kau, yang pilih pasanganmu kau. Kata Tuhan kenapa aku yang salah. Aku lagi. Enggak dewasa. Tetapi kalau spiritualitas kita terbangun, di dalam situasi rumah tangga kita, pasti ada konflik. Saya memastikannya. Tapi bagaimana kita bisa selesai? Atau menyelesaikannya? Bukan selesai pernikahannya. Selesai. Gak kutemukan kebahagiaan di dalammu ternyata. Kau bukan wanita yang kuharapkan. Kan gitu ya? Gak dewasa dia.
Karena spiritualitasnya nggak terbangun. Dia tidak punya hikmat yang dia dapat dari penghayatan firman Tuhan. Pergaulan bersama Tuhan melahirkan hikmat. Sehingga aku harus menjalaninya di dalam tuntunan Tuhan. Sekalipun situasinya belum berubah. Amin. Itu hikmah. Dan jemaat mula-mula begitu, saudara-saudara. Kalaupun di gereja ini tentu akan ada konflik, bisa saja ada konflik. Ayo spiritualitasnya dibangun. Jadi kita tahu apa yang harus kita buat berdasarkan pimpinan Tuhan. Hikmat. Amin. Amin. Jangan egonya di depan. Aku orang tua, aku maunya begini. Hikmat. Oke. Nah inilah yang kedua selanjutnya. Kalau tadi yang pertama mengembangkan spiritualitas, hatinya bertobat, mereka mempelajari firman, mereka ada dalam persekutuan, dan mereka berdoa sehati dan bertekun tadi. Yang kedua, mereka mengupayakan solidaritas. Itu yang nampak, saudara-saudara. Di sana dikatakan di ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46b, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan mereka bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Solidaritas. Solider. Apa kata solider? Tadi saya cari apa artinya solider. Ternyata saudara-saudara, seperasaan, sepenanggungan, semalu. Satu malu. Kalau si A sakit, aku pun merasa sakit. Kalau si B dipergunjingkan, aku pun diikut merasakan. Kalau dia disakiti, aku pun merasa sakit. Solider. Ini yang hilang, saudara-saudara. Spirit solidaritas. Dan biasanya kalau jemaat masih sedikit, aman. Kalau sudah makin gede, waduh. Sulit. Kalau kita ada di sebuah gereja besar, lalu kita duduk berjemaat, kita lihat siapa di samping kita ya. Paling canggih, kita bilang, shalom, permisi bu, permisi pak, gitu ya, itu udah canggih. Namanya siapa, rumahnya di mana. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita melihat bahwa solidaritas di dalam kehidupan jemaat mula-mula memang benar. Ini hasil dari kerja kuasa Roh Kudus juga. Tetapi jangan pernah lupa, ada upaya dari mereka untuk terciptanya solidaritas. Jadi artinya saya ingin mengatakan solidaritas ini bukan sesuatu yang mendadak. Bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tetapi hasil dari sebuah upaya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka upayakan. Tadi sudah saya bacakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Ketakutan di sana, kalau kita perhatikan bukan bernada negatif. Betul ya? Bukan takut, wah rasul-rasul ini mengerikan sekali. Petrus ini kalau tidak didengarkan jahat nanti begini, bukan itu. Tetapi ini ada otoritas sebab dihubungkan dengan kalimat selanjutnya, rasul-rasul mengadakan mujizat dan tanda. Untuk membuktikan bahwa rasul-rasul ini adalah orang-orang yang diurapi, Tuhan menyertai mereka, Roh Kudus hadir dalam hidup mereka dan menunjukkan tanda-tanda mujizat. Baru jemaat sadar benar bahwa mereka memiliki otoritas sebagai pemimpin. Jadi kata ketakutan di sana, saudara-saudara, bernilai positif. Artinya
mereka, jemaat-jemaat itu, solidaritasnya dibangun dengan menghormati otoritas pemimpin. Amin. Gereja harus menghormati otoritas pemimpin. Bagaimana model kepemimpinan di gereja ini? Bapak Pendeta Ronald Saragi sebagai gembala, beliau adalah pemimpin tertinggi di sini. Ya, dengarkanlah beliau. Amin. Gembala di JKI Getsemani mah payah. Maunya ini aja, kan gitu ya. Maunya musiknya harus bagus, tapi ininya kurang, itunya kurang. Loh, pemimpin. Saudara pindah gereja, percayalah, saudara akan melihat masalah yang mirip, cuma ganti baju. Betul? Percayalah yang saya katakan. Otoritas pemimpin itu penting. Dan jemaat harus percaya kepada gembalanya. Amin. Ya kalau enggak bubarlah kita. Siapa yang memimpin kita di sini kan? Bubar. Nah kita meniru, ini prinsip kebenaran saudara-saudara. Otoritas. Nah karena ada otoritas pemimpin di sana, maka pemimpin selanjutnya mencipta atmosfer yang baik. Pemimpin itu pencipta atmosfer, sehingga jemaat menjadi nyaman. Sesama pelayan Tuhan menjadi, dinamikanya menjadi bisa dinikmati, indah begitu loh. Ayat 44, 45, 46b yang tadi saya katakan. Ya, mencipta atmosfer yang baik. Bagaimana mereka mencipta atmosfer yang baik? Mereka melakukan, mereka melaksanakan, mereka membuat pertemuan yang intensif. Dan menjalin komunikasi intensif. Ada doa pagi, betul ya Pak Gembala ya? Doa pagi, ada ibadah pendalaman Alkitab, ibadah raya, minggu raya seperti ini. Hadir. Dan hadir bukan setelah ibadah, pulang selesai dah. Komunikasi. Jadi para rasul ini sadar benar saudara. Semakin banyak pertemuan, maka semakin terbuka kesempatan untuk saling mengenal. Kenal. Itu dia. Dan dengan pertemuan-pertemuan yang diupayakan, dilangsungkan, kita juga membicarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah kita jangan merasa kalau kita ada masalah itu aib, saudara-saudara, tidak. Ini banyak orang merasa kalau dia punya masalah, berkonflik, itu aib. Kalau gereja punya masalah, itu aib. Wah, kan gereja harusnya kudus, tidak boleh ada masalah. Loh, isinya toh manusia bukan? Yang punya kekurangan dan punya kelebihan, sadari dulu itu. Ketika saya mulai menyadari hal ini, oh iya ya kan isinya manusia, ya sudah. Kalau ada masalah, ada konflik, ya toh manusia. Tetapi kan kita jangan lupa, kita ini adalah manusia Allah yang diberi hikmat untuk dapat menyelesaikan setiap masalah bersama-sama. Amin. Hebat. Hebat saudara-saudara. Ayo bangun solidaritas kita. Bangun dulu atmosfernya yang baik. Nggak ada rasa curiga gitu loh. Satu dengan yang lain, nggak curigaan. Kita kerap kali curiga. Dia ini motivasinya apa ya? Oh dia pasti ini begini. Jangan. Maka dari itu penting bagi kita. Ada kata kunci di sana adalah tulus hati. Tulus hati. Itu kata kunci untuk menerjemahkan bahwa kita ini bisa membangun solidaritas. Dibangun di dasar fondasi ketulusan hati. Tulus. Ini yang gak mudah saudara-saudara. Sungguh gak mudah. Karena kita banyak kepala, kita ini datang dari berbagai macam penjuru dan berbagai macam perbedaan ada pada kita. Tapi ketulusan hati menolong,
supaya kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Tetapi ketulusan hati menolong supaya kita tidak menaruh curiga satu dengan yang lain. Ketulusan hati juga menolong supaya kita juga mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas untuk mendatangkan kebaikan bersama. Amin. Haleluya. Baru di sana dikatakan mereka makan bersama, baru nikmat makan bersamanya. Bagaimana sih orang yang saling curiga bisa duduk makan bersama tuh saya bingung gitu loh. Ya kan? Baru ketika kita duduk makan bersama baru ada di sana dikatakan mereka bergembira. Bayangkan ya ibu bapak, mereka ada konflik nih. Kapan-kapan pemerintah Romawi bisa gedor pintu mereka, kan begitu kan? Bisa membunuh mereka nanti. Yang paling heroik tuh munculnya Stefanus, lalu munculnya Saulus, Stefanus mati, begitu kan? Ya itu bisa kapan-kapan terjadi dalam diri mereka, tapi ketika mereka berkumpul, karena dasarnya adalah ketulusan, mereka duduk bersama, makan bersama, mereka bergembira. Mereka saling tertawa bersama, itulah bergembira. Ada konflik, ada ancaman aniaya, sampai kehilangan nyawa. Hebat ya saudara-saudara ya. Jadi konflik gak buat mereka, aduh Tuhan, aku takut. Doanya gak isinya begitu ternyata. Dari mana saya tahu kira-kira memperkirakan hal itu? Ya, mereka makan bersama dan bergembira. Loh, ini ajaib. Mereka dalam tekanan, tetapi mereka tidak tertekan. Mereka kesulitan, tetapi mereka menemukan jalan keluar. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ayo saya mengajak kita mengembangkan spiritualitas dan mengupayakan solidaritas. Sebab ketika kita menjadi manusia spiritual, maka ketulusan itu pun lahir dengan sendirinya. Sebab Allah mendandani batin kita. Di sanalah baru kita punya hati yang solider. Baru kita bisa memahami, oh Bapak Gembalaku lebihnya ini, oh dia punya kekurangan ini. Oh maka aku harus menyikapinya seperti ini. Begitu kan? Oh si ini seperti ini, oh dia lebihnya ini. Maka aku akan menyikapinya seperti ini. Solider. Kalaupun ada pergumulan di sini, itu merupakan pergumulan bersama. Solider. Dulu saya bertanya, ketika saya baru-baru melayani, ngapain lah ya kalau ada jemaat yang sakit, kita kunjungin bareng-bareng. Capek banget. Udahlah, perwakilan aja lah. Enggak. Ternyata disitulah hati kita mengalir. Perasaan empati itu mengalir. Amin. Solider, saudara-saudara. Jadi jangan hanya satu sisi, oh aku harus spiritual, dikembangkan terus. Lalu solidaritasnya kemana? Ketika kita mengembangkan spiritualitas, bukan berarti kita menjadi manusia yang tak terjamah. Justru semakin kita spiritual, semakin kita membumi. Kita melihat sesama manusia bahwa mereka adalah pihak-pihak, pribadi-pribadi yang juga butuh juru selamat. Amin. Butuh merasakan kasih. Karena Allah mengasihi kita, kita membagikan kasih itu. Menjadi solider. Dalam hal ini kita melihat bahwa kita bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Karena ada rasa solider. Tetapi satu sisi juga kalau hanya solidernya yang dikembangkan, spiritualitasnya tidak dikembangkan. Ya kita sama seperti paguyupan-paguyupan yang ada. Itu hanya unsur-unsur kemanusiaan. Nah, kalau gereja tidak bisa memainkan kedua hal ini, gagal sebenarnya jadi gereja. Halo? Ayo saudara, kita berbenah bersama, kita bertumbuh bersama, berkembang bersama.
Toh kita juga sadar benar kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, bukan? Tapi yang paling utama kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Betul. Tetapi kita juga tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tidak mungkin sendirian. Seorang teolog menulis sebuah buku, judulnya saja saya baca. Karena saya lihat, judulnya bagus tapi nggak saya beli. Tak mungkin tanpa sesamaku. Artinya ya harus ada sesama kita. Nah disinilah Tuhan mempertemukan kita. Di tempat inilah kita bertumbuh bersama, menangis bersama. Di tempat inilah kita saling mengobati bersama. Amin. Kembangkanlah spiritualitas, upayakanlah solidaritas. Sebab dengan itu semua maka akan terciptalah komunitas. Maka ayat yang terakhir indah sekali, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika spiritualitas berjalan beriringan dengan solidaritas, maka Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa baru untuk diselamatkan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, peneguh di dalam hati kita. Sehingga kita semua bisa berkembang, bertumbuh. Hati kita semakin melekat dengan Tuhan. Kita bisa menyiasati kehidupan kita selama kita jalani di dunia ini. Jangan pernah lupa bahwa kita punya saudara-saudara yang juga bisa berjalan bersama-sama kita. Kita tidak pernah sendirian. You never walk alone. Amin. Kita berdoa.